Hai Tribuners, kita jumpa lagi dalam acara Tribun Topik. Sebelum saya lanjutkan obrolan pagi ini, saya lepas masker dulu. Saya sudah vaksin 2 kali dan sudah swab, semuanya sehat sesuai protokol kesehatan. Dan pemirsa, hari ini kehadiran tamu yang istimewa untuk obrolan topik pada hari ini, yaitu Ketua PMI Jawa Tengah, yaitu Bapak Sarwo, Pak Sarwa Permana, atau kita sapa Pak Sarwo. Assalamualaikum Pak Sarwo. Waalaikumsalam Pak Is. Alhamdulillah, kita lanjutkan obrolan pada hari ini. Kenapa kita pilih Tribun Topik menghadirkan Ketua PMI? Karena saat ini sedang musim hujan dan Jawa Tengah, kata Pak Gub, banyak bencana, seperti supermarketnya bencana. Memang di Jawa Tengah seperti itu ya, alamnya memang seperti itu, longsor, banjir dan sebagainya. Tapi na'udzubillahi min dzalik, mudah-mudahan tahun ini aman, tidak ada masalah. Meskipun BMKG sudah memberi wanti-wanti bahwa ancaman La Nina ini tidak boleh kita sepelekan, harus kita waspadai dan kita mitigasi bencana di daerah-daerah. Oleh karena itu kita obrolan pada pagi hari ini dengan Tribun Topik. Tribun Jateng, perkenalkan saya Is Widodo, News Manager Tribun Jateng bersama Bapak Ketua PMI Jawa Tengah. Monggo boleh perkenalan Pak Sarwa. Selamat pagi Tribuners di mana saja berada. Selamat pagi, salam sehat untuk semuanya. Mari bersama-sama kita membantu masyarakat yang memang butuh uluran tangan kita semuanya. Bagaimana hidup ini bermanfaat untuk orang lain, ini menjadi satu hal yang penting bagi kita supaya kedepannya kita bisa melihat masyarakat Jawa Tengah bisa senyum. Luar biasa, perkenalannya pengen mengajak masyarakat Jawa Tengah bisa tersenyum. Berarti senyum itu kan sehat, kelihatan senyumnya, kemudian hatinya gembira, tidak kena musibah atau bencana dan lain sebagainya. Pak Sarwo, Pak Ketua, ini bisa cerita tentang PMI Jawa Tengah dulu seperti apa Pak Sarwo? Saya boleh izin buka masker? Siap, monggo. Saya juga sudah vaksin 2 kali ini. Ya, kalau boleh cerita, PMI Jawa Tengah ini punya lahan di Sambiroto ini, luasnya cukup luas, 1,8 hektar. Wah, kayak kampus. Ya, PMI ini juga mengelola satu gedung Pusdiklat. Oh, ada Pusdiklatnya? Pusdiklat, dan juga ada satu lembaga LSPPB tingkat nasional yang ditempatkan di PMI Jawa Tengah. Oh. Sehingga nanti para relawan pada saat mau sertifikasi supaya diakui kompetensinya bisa ikut di PMI Jawa Tengah. Trainingnya di sini. Iya. Oh. Berarti pusatnya malah justru di Jawa Tengah ya Pak? Di Jawa Tengah. Oh baik. Boleh lanjut Pak, kiprahnya di Indonesia seperti apa Pak? Ya, kalau PMI ini kan sejarahnya hadir pada saat terjadinya perang. Oh okay. Ya, untuk untuk penanganan dampak dari korban perang, mulai dari yang patah tulang, yang sakit dan sebagainya. Sudah ada waktu itu ya? Sudah ada waktu itu, sehingga secara terus-menerus akhirnya salah satu tugas PMI ini adalah di bidang penanggulangan bencana. Di samping pelayanan donor darah dan juga kegiatan kemanusiaan lainnya, termasuk di dalamnya mungkin pelayanan ambulan untuk orang butuh darah, orang butuh bantuan rumah, orang butuh sembako dan sebagainya, ini kita layani semuanya. Oh, sampai ke kebutuhan sembako, Iya, apalagi di masa pandemi ya Pak? Iya, betul. Pak Sarwo, ini kan Semeru masih butuh uluran tangan kita. Ya. Kiprah PMI Jateng seperti apa? Iya, kemarin pada saat hari Jumat terjadi, Jumat, terus minggunya saya izin Pak Gubernur. Okay. Pak Gub, saya izin tentatif dulu ini mencoba untuk menggerakkan potensi Pemprov Jateng untuk membantu Lumajang. Sehingga saya hari Minggu itu di kantor di rumah saja dengan HP. Okay. Alhamdulillah sampai semalam hari tanggal berapa itu ya Mas, itu kita berangkat ke Lumajang.
dilepas Pak Gubernur itu nggih. Ya, saya ingat Pak itu. Gubernur itu malamnya saya sudah terkumpul 1 miliar lebih Dari Jawa Tengah tok. dari Jawa Tengah. Wah. Partisipasinya dari PMI seluruh Jawa Tengah, Wah, luar terus biasa. dari BUMD, Nggih. dari Jateng Peduli, Nggih. dari Korpri dan juga BUMN, Telkom, Nggih. PLN dan sebagainya. Sehingga kita wujudkan dalam bentuk barang semuanya. Logistik. Iya, logistik, karena kita mau ngirim ke sana itu kan ini dalam kondisi real time ya. Nggih. Cuma terjadi Senin saya berangkat. Oh, jenengan ke sana? Teman-teman Oh, teman-teman. ya, sehingga kebutuhan ini saya koordinasikan dengan Lumajang Nggih. apa yang dibutuhkan waktu itu. Oh, sesuai request ya. Kebutuhannya apa? Ini kita Itu suplai. yang baru kita. Luar biasa. Sekaligus kita memberangkatkan relawan 50. Oh iya, yang dilepas Pak Gub itu ya? Dilepas Pak Gub, dan Nggih. ini saya berkolaborasi dengan BPBD sehingga koordinatornya nanti BPBD, tapi yang penggerakkan kita PMI Jawa Tengah. Dan ini sudah terbiasa terbangun komunikasi untuk nama Jawa Tengah. Oh atas gitu. perintah beliau Pak. Siap, luar biasa Gubernur Jawa Tengah Sugeng Enjang Mas Ganjar. Tribuners, tadi kita dengar beliau Pak Sarwo ini cerita BPBD, kemudian Pak Gubernur. Kita pengen tahu Pak Sarwo ini dulu saya kenal sebagai Kepala BPBD Jawa Tengah, kemudian naik ke asisten 2 Gubernur, asisten 2 Setda Pemprov Jawa Tengah. Bisa cerita bagi waktunya sekarang Pak Sarwo sudah purna karya nggih Pak nggih. Coba boleh cerita seperti apa itu Pak Sarwo? Iya, kalau bicara karier sih datar-datar saja sih. Iya. PLT Bupati juga pernah. Iya, yang pertama saya pernah besar saya di Sospol karena saya kerja jadi ASN itu 37 tahun. Di Sospol. Ya, Sospol, habis itu saya bergeser mendirikan lembaga KPU. Oh, malah yang membidangi jenengan itu ya Pak. dulu Oh saya iya iya mendirikan iya. Lembaga KPU Jawa Tengah Oh, iya, iya. tahun 2003. 2003. Ya, karena ada pemilu langsung. Betul. Habis itu saya bergeser ke staf ahli, habis staf ahli saya bergeser ke BPBD 9 tahun. Oh, di BPBD 9 tahun Pak. 9 tahun, karena nggak tahu sama Pak Ganjar nggak pernah dipindah. Sampai apa lokasi bencana di Jateng itu yang mana saja gitu ya. Habis itu baru ke asisten pemerintahan dan kesra. Berapa tahun Pak? 2 tahun. Menjelang mau pensiun? Ya, menjelang mau pensiun. Oh. Sehingga setelah pensiun saya diberi amanah oleh Pak Gubernur dan juga teman-teman PMI Kabupaten Kota Iya. untuk maju menjadi ketua PMI. Alhamdulillah. Karena ketua PMI Jawa Tengah ini ternyata bukan ditunjuk oleh gubernur tetapi dipilih oleh kabupaten kota. Oh, berarti Bapak aklamasi hasil musyawarah se-Jawa Tengah atau Iya, pemilihan Pak? Pemilihan. Oh. Pemilihan. Sehingga ya karena apa ya, di PMI ini kan nggak digaji. Gajinya Juga pahala ya, Pak. manusia kan. Sehingga Gajinya di akhirat. ya, mudah-mudahan saya bisa membawa kemajuan PMI di Jawa Tengah. Amin, amin. Hai Tribuners, mulia sekali prinsip Pak Sarwo ini. Kebetulan adalah sudah purna karya dan jabatan terakhir adalah asisten 2 di sekretariat. satu. Oh, Ada asisten 1. pemerintahan. Pemerintahan ya Pak? Pemerintahan dan kesra. Oh, asisten 1 di Setda Provinsi Jawa Tengah. Ini luar biasa dan sekarang dipercaya dan menjadi ketua PMI Jawa Tengah hasil pemilihan se-Jawa Tengah. Luar biasa. Pak Sarwo, kalau saat ini kan boleh cerita jenengan selain aktif sebagai ketua PMI Jawa Tengah, masih nyambi aktif di mana lagi Pak? Siapa tahu jadi ketua takmir masjid gitu ya. Ya kalau kegiatan sosial sih di mana-mana kita harus ya. Monggo, Tapi siap. di kelembagaan saya masih diminta Pak Yai Daroji. Oh, Pak Ketua Kiai, Basnas. Ketua MUI Jawa Tengah. Iya, Ketua Basnas. Nggih. Saya suruh bantu sana untuk membentuk BTB, Apa Basnas itu? Tanggap Bencana. Oh, ada lagi sekarang Ya, baru. Dan sudah kita bentuk dan kemarin Basnas juga hadir di Lumajang. Hmm. Setelah kita bentuk, kita edukasi semuanya, alhamdulillah. Di bawah koordinasi Pak Sarwo Iya, juga. saya kebetulan bergabung di Basnas juga. Luar Dan satu biasa. lagi saya masih diberi amanah oleh Pak Gub jadi komisaris utamanya BUMD. Waduh. Yang komisaris itu yang yang ini. Hai Tribuners, kita lanjutkan lagi tentang PMI Jawa Tengah. Ini Pak,
kalau orang mau donasi atau nyumbang itu apakah harus langsung ke PMI atau ada tempat transfer atau bagaimana Pak? Boleh cerita atau harus perorangan atau perusahaan juga boleh gitu Pak Sarwo? Ya, alhamdulillah Senin kemarin saya seizin Pak Gubernur, Nggih. Pak Wagub, karena Pak Wagub ini juga selaku Dewan Kehormatan PMI. Oh, Ya, Gus Yasin. Iya, Gus Yasin. Oke. Saya membuka rekening PMI Jateng Peduli. Oh, Jateng Peduli. Ya, PMI Jateng Peduli Nggih. bisa diakses itu di web. Tapi ada rekening yang bisa di apa itu namanya dipakai untuk menyumbang, jangan langsung ke sini ribet. Itu di Bank Jateng Syariah. Bank Jateng Syariah. Ya, nomor rekeningnya 503 100 4899. Wah. Nah, yang menarik bahwa Nggih. dana itu Nggih. saya peruntukkan yang pertama untuk bencana alam, yang kedua untuk membantu masyarakat tidak mampu, Oh, ada juga yang ya. juga untuk membantu biaya rumah sakit bagi masyarakat yang juga tidak mampu. Saya tidak mau lagi masyarakat tidak mampu masuk rumah sakit nggak bisa daftar administrasi, nggak punya uang ditolak. Nggih. Karena Pak Gub juga punya program haram hukumnya PMI rumah sakit Pemprov menolak pasien. PMI hadir di situ. Iya, terus termasuk renovasi rumah tidak layak huni. Oh, masuk juga ke situ, Ya, Pak. nanti kita akan partisipasi itu, termasuk pembangunan tempat ibadah, membantu para lansia, disabilitas, dan mencoba untuk masuk ke masyarakat yang punya modal kecil tapi perlu dukungan modal untuk ekonomi produktif. Orang yang tidak punya, pengen bisnis, kurang modal, mau akuntabel bank juga belum sampai ke situ, Nanti kita bantu. ajukan proposal ke PMI. Iya, tetapi rekening ini baru mulai. Oh, baru mulai kita himpun. Ya, sehingga nanti akan kelihatan Iya. yang masuk siapa, yang nyumbang siapa, untuk siapa. Harus transparan dan Harus akuntabel. transparan, dan saya didampingin notaris dan sama akuntan profesional. Oh gitu, berarti profesional, akuntabel dari sisi hukumnya, dari sisi akuntabilitasnya terjamin. Tribuners, bagi yang mau berdonasi boleh, monggo silahkan. Tadi Pak Sarwo membacakan nomor rekeningnya Bank Jateng Syariah, ini saya bantu saya ulang biar nanti siapa tahu Tribuners bingung mau nyumbang kemana. 503 100 4899. Silahkan, ini saya bantu untuk sosial, untuk kegiatan masyarakat dan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, baik sedang kena bencana, mau usaha, mau bisnis juga nggak bisa, mau berobat kok administrasinya nggak punya dan sebagainya, PMI hadir di situ. Tribuners, kita lanjut lagi obrolan dengan Bapak Sarwa Permana atau Pak Sarwo. Beliau itu saat ini fokus menjadi Ketua PMI Jawa Tengah. Pak Sarwo, untuk 2022 kira-kira program apa saja yang besar selain yang tadi Pak Sarwo sudah bacakan itu tentang penghimpunan dana, untuk peruntukannya apa, menggandeng notaris, menggandeng akuntan, ada lagi nggak kira-kira program PMI yang 2022 ini yang gede-gede aja, kira-kira apa Pak? Iya, kalau program 2022 ini yang pertama bahwa kita adalah kesiapan banjir longsor yang jelas ya. Nggih. Karena nanti bulan Desember, Januari, Februari, Maret ini kan puncaknya. Aduh, itu yang Ya, dikhawatirkan di situ. Ya, itu yang kita harus 24 jam di seluruh Jawa Tengah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan mencoba membentuk sibat. Apa itu Pak? Siaga berbasis masyarakat itu di tingkat desa. Siaga. Karena pada saat ada bencana itu yang bisa menyelamatkan mereka yang Orang mereka terdekat. sendiri. Iya, mereka Siaga sendiri. berbasis rencana. Masyarakat. Apa tadi Pak? Sibat. Sibat. Siaga berbasis masyarakat. Oh, siaga berbasis masyarakat. Orang setempat. Kita Berarti edukasi. kita edukasi, kita Iya, kader. kita latih. Wah, luar biasa. Terus yang berikutnya juga pelayanan daerah tetap. Oke. Karena kemarin pasca COVID yang alhamdulillah sudah level 1 ini. Iya. Kemarin PMI juga berkontribusi membantu Pemprov Jateng untuk oksigen. Oksigen. Kita juga bantu oksigen di 9 rumah sakit ya. Wah. Termasuk tabung oksigen beserta isinya di 35 PMI se-Jawa Tengah. Dan sekaligus kita spraying setiap
kali dengan kabupaten kota kita bantu, termasuk dengan cairan Waypol dan juga pakai eco engine. Sampai detik ke situ ya Pak Jarwo. Iya, karena memang termasuk kita pemulasaran jenazah juga ikut, pemakaman juga ikut. Iya, Pak Jarwo, kemarin kan waktu banter-banternya corona, Iya. sampai kewalahan itu ya. Nah, ini pemerintah ahli epidemiologi minta masyarakat Indonesia untuk waspada. Iya. Waspada termasuk ke Pemda-Pemda, waspada penularan varian Omikron. Iya. Apakah PMI juga diajak ngobrol rapat-rapat tentang antisipasi itu Pak Jarwo? Iya, betul. Karena PMI Jawa Tengah ini juga salah satunya ada penugasan dari PMI Pusat, Nggih. dari Dirjen Kemenkes juga untuk membantu vaksin. Oh, Iya, sehingga kita juga PMI Kabupaten Kota ikut melaksanakan vaksin karena untuk sasaran lansia kan juga masih belum menggembirakan. iya masih Iya. capaiannya masih sekian persen gitu ya. Terus yang berikutnya juga kita sosialisasi, Oh, edukasi. edukasi ke Iya, masyarakat. ke masyarakat terutama di area-area publik. Termasuk yang sekarang vaksinasi anak. Iya, itu kan bergabung dengan tim COVID Kabupaten. Satgasnya, Ya, Satgas semuanya di COVID, situ ya? Betul. Kita kan nggak bisa sendiri karena PMI ini hadir berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 2018 harus bersinergi dengan visi misinya Bupati Wali Kota masing-masing, termasuk Pemprov kita. Apal Pak Ketua PMI Jawa Tengah. Dasar hukumnya, payung hukumnya harus dipegang teguh itu apa semua. Selain itu Pak Sarwo kan sekarang ini kampus-kampus sedang persiapan tatap muka, kemudian sekolah-sekolah sudah mulai tatap muka tapi hibrid campur luring dan daring. Kemudian juga sudah mulai ke tahapan ditambah lagi, diperluas lagi jamnya untuk tatap muka. Kira-kira apakah ada peran PMI di situ, Pak? Ya, betul sekali. Saya begitu mau menjelang pelaksanaan kegiatan pembelajaran tatap muka, kebijakan Pemprov itu, PTM itu ya? Yang uji coba, saya langsung meluncurkan surat kepada PMI se-Jawa Tengah. Yang pertama untuk koordinasi dengan Dinas Pendidikan. Wah, terkait dengan KSR-nya. apa itu, Pak? KSR itu Korps Sukarelawan di masing-masing sekolah. Oh, kayak punya. UKS dan lain sebagainya. Tapi beda, ini KSR. PMR. PMR, betul. Oh iya. KSR, PMR untuk bisa menjadi pasukan COVID di sekolah masing-masing. Gabung tim di situ. Iya, membentuk tim COVID di masing-masing sekolah. Iya, iya. Dan alhamdulillah berjalan sehingga PMI ini masuk ke level SD, SMP, SMA, perguruan tinggi ada semua. Kan ada KSR, PMR, ada Korps Relawan ya. Oh iya, Tribuners, ternyata PMI itu nggak hanya ngurusi donor darah, kemudian pertolongan pertama pada musibah dan bencana, ternyata juga edukasi terkait COVID ke sekolah-sekolah, ada timnya. Dan juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Satu lagi Pak Sarwo. Ini 2022 itu diprediksi bencana adalah ya BMKG seperti itu. Apakah sudah ada edukasi mitigasi bencana ke daerah-daerah yang dilaksanakan oleh BPBD? Dalam hal ini apakah PMI juga dilibatkan untuk siaga? Misalnya di Siaga Merapi yang kemarin sempat maaf ya batuk-batuk, kemudian di daerah-daerah yang longsor, Banjar, Pekalongan yang banjirop, Demak juga banjirop. Ada peran PMI di situ nggak Pak Ketua? Ya, yang pertama memang sesuai Undang-Undang 24 2007 satu-satunya lembaga yang diberi mandat untuk melaksanakan penanggulangan bencana kan BPBD. Tetapi di Undang-Undang saya nomor 1 2018 bahwa pada saat kita tupoksi penanganan bencana harus koordinasi dengan SKPD teknis milik Pemprov. Salah satunya BPBD. Sehingga pada saat penyusunan rencana kontingensi, pelatihan semua BPBD melibatkan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga punya ketua bidang PB. Apa itu? Ketua Bidang Penanggulangan Bencana. Oh, Kabid PB. Sehingga kita PMI juga sudah rakor dan kebetulan yang hadir itu Pak Gubernur dan Pak Wagub hadir. Untuk membuka acara itu sekaligus mitigasi kesiapan banjir longsor yang kita laksanakan sekitar bulan Oktober kemarin ya, sekitar Oktober. Kita sudah rakor juga dan juga teman-teman sudah saya dorong untuk kesiapan dananya sekaligus
mengoptimalkan kearifan lokal, Mas Is. Wah, Kearifan lokal ini begini, karena jangan sampai kesannya kalau pendirian dapur umum itu hanya sekedar Indomie, tetapi sekarang saya dorong untuk kearifan lokal, umpamanya Brebes harus telur asin. Senengane apa? Sing neng Bandungan kono apa? sayur-sayuran, Wah, betul. Dan ini saya akan mengoptimalkan ekonomi lokal masyarakat di situ ya. Dan yang menjadi menarik, kita punya koordinator per ex Bakorwil. Nggih, ada. Ada, sehingga nanti satu kabupaten terdampak lainnya merapat. Wah, luar biasa. Tribuners, sekarang pendekatan PMI ke masyarakat Jawa Tengah makin arif, makin bijak, merangkul kearifan lokal, sehingga PMI ini betul-betul milik masyarakat, dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat. Betul. Pak, satu lagi Pak, ini untuk closing statement. Ya. PMI Jawa Tengah kan relawannya terkenal banyak juga, tangguh juga, handal juga. Boleh cerita sekilas tentang jumlah relawan, kemudian periodisasi kaderisasinya, rekrutmennya, kemudian pelatihan-pelatihan dasarnya itu apakah dikoordinir oleh PMI Jateng atau diserahkan ke daerah-daerah atau seperti apa Pak Sarwo? Ya, kalau relawan di Jawa Tengah untuk PMI ini sekitar 5.000 sekian. 5.000 lebih? 5.000 lebih. Se-Jawa Tengah? Se-Jawa Tengah. Dan itu sudah punya kompetensi masing-masing. Punya kompetensi ya? Sehingga nanti penugasan itu kadang-kadang datang dari Pemprov, kadang-kadang dari pusat. Wah. Sehingga pada saat kemarin di Palu, Jawa Tengah juga diminta untuk memberangkatkan. Oh ya. Salah satunya juga tim dari PMI Solo. Iya. Dengan kesehatan, kita spesialis untuk WOS. Oh ya. Itu air bersih dan MCK. Oh ada ya, ahli-ahlinya di situ ya Pak Karena ya? pada saat terjadi banjir, longsor ini kan air nggak bisa diminum. Ya betul. Kita harus pengadaan air itu mengolah dari payung menjadi air bersih. Air layak minum ya? Layak minum. Dan juga kompetensi di bidang PP itu spesialisnya. Tetapi kita sudah semua punya potensi itu karena sudah kita edukasi, baik yang diselenggarakan oleh lembaga donor, dari AMCROSS, dari Jepang Red Cross, dari NGO ya? NGO, Ya. dan juga PMI pusat. Sehingga pelatihannya juga di Pemprov Jateng juga kadang-kadang pusat. Luar biasa, PMI ini ternyata luas sekali cakupannya. Tribuners, obrolan kita tak terasa sudah bermenit-menit. Sudah tak terasa sampai ini, karena asik sekali Pak Ketua PMI Jateng ini luar biasa, kebapakan. Baik Tribuners, sebelum kita akhiri obrolan Tribun Topik pada hari ini, kita dengarkan closing statement dari Pak Sarwo, Pak Sarwa Permana. Dan jangan lupa simak terus Tribun Topik dengan tokoh-tokoh yang juga kalibernya hebat, yang memberikan dampak luas kepada publik dan berperan penting kepada kebutuhan masyarakat. Simak di website tribunjateng.com, di media sosial Tribun Jateng, YouTube, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa simak juga, baca di koran cetak Tribun Jateng halaman 1, karena ini wawancara eksklusif dalam Tribun Topik bersama Tribun Jateng. Kita simak closing statementnya Pak Sarwo. Monggo Pak Sarwo. Ya, yang pertama kepada Tribuners dimanapun berada dan juga para relawan, yang pertama mari kita hidup harmonis dengan bencana, karena Jawa Tengah adalah laboratoriumnya bencana. Yang kedua, tolong tetap berjuang demi kemanusiaan, jaga integritas, bikinlah masyarakat yang terdampak bencana bisa senyum untuk selalu bangkit bagaimana mereka segera pulih kembali dari keterpurukan. Ini menjadi penting, dan tentunya bagaimana menjaga jiwa korsa PMI, jiwa korsa relawan yang lain untuk tetap dipercaya masyarakat. Dan saya minta kepada seluruh masyarakat relawan, tolong beri masukan kepada PMI, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 118 masyarakat bisa mengontrol kegiatan PMI. Kalau memang tidak benar, tolong sampaikan kepada kami untuk kami tindak lanjuti secara cepat. Matur nuwun, selamat bekerja, salam kemanusiaan. Salam kemanusiaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pakai masker lagi.